Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya cintai, karena Allah memandang Dr. Khairudin Adnan yang juga Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsan beserta pengurus yang lain, Bapak Imam kita, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, para shaimin dan shaimat, para suami-suami yang saleh, dan para istri-istri yang salehah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah calon-calon penghuni surga, insya Allah. Alhamdulillah, pada hari yang ke-12 ini Allah masih sampaikan umur kita, sampailah umur kita saat ini pada pukul 5:31 ya. Kalau jam itu ya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita nanti di Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan insya Allah bertemu pula nanti kita pada Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Kalau belum Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang masih bertemu, Ramadan yang akan datang masih bertemu. Kalau perlu tak usah kita mati-mati, betul? Ya, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena akhir-akhir ini kita sering berbelanja, baik belanja untuk perlukaan di rumah kita, belanja untuk hari-hari kita, kemudian apalagi nanti di akhir-akhir bulan Ramadan kita sibuk ingin belanja. Maka bagaimana belanja kita itu menjadi ibadah, bagaimana belanja kita itu menjadi balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sayang kalau dilewatkan, sama dengan kita makan. Makan hukum dasarnya adalah mubah, boleh, tak dapat pahala. Tapi kalau kita makan karena Allah, dapat pahala. Minum kalau tidak niatkan karena Allah, tidak dapat pahala, hanya sekedar menghilangkan haus dahaga saja. Tapi kalau minumnya karena Allah, insya Allah berpahala. Bahkan buang air besar pun, terkoncing pun, itu tak dapat pahala. Tapi kalau ada adab-adabnya, insya Allah berpahala. Kenapa? Karena setiap detik perjalanan hidup kita ini sebenarnya butuh pahala. Jangan sampai waktu kita, detik-detik yang kita lalui hampa dari pahala. Kenapa? Kita butuh pahala yang besar, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buatlah judulnya, yaitu pentingnya bermuamalah dengan sesama muslim. Sekarang ini Bapak Ibu banyak Alfamart, ada Indomaret, ada kedai-kedai, ada toko-toko milik non muslim yang kadang-kadang orang Islam berbelanja ke sana. Alangkah baiknya kita berbelanja di tetangga kita, di saudara kita. Nah, ini bukan karena pakcik saya buka toko ya, bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalal, kita manusia ini Bapak Ibu fitrahnya
makhluk yang membutuhkan orang lain. Makanya yang namanya makhluk sosial. Tidak ada pada diri kita ini yang tidak membutuhkan orang lain. Maka kita butuh orang lain. Siapa menanam padi, siapa menanam sayur, kan tidak kita. Berpakaian pun kita membutuhkan orang lain. Siapa yang menanam kapasnya, siapa yang mencetaknya di pabrik pakaian, tentu orang lain. Bahkan kita mati pun membutuhkan orang lain. Maka jangan ada istilah, ini kadang-kadang ada pula nih, aku pokoknya tak butuh orang lain dong. Oh, ini kadang ibu-ibu nih, tapi bukan ibu-ibu sini ya. Pokoknya aku tak butuh orang lain. Ya kalau tak butuh orang lain, matilah sendiri, kubur sendiri. Tapi karena kita butuh orang lah, butuh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu muamalah itu artinya saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Apa arti muamalah? Saling bekerja sama, saling menguntungkan. Muamalah itu dari bahasa Arab, dari asal kata amal, beramal, beramal. Menjadilah dia muamalah, artinya saling bekerja sama. Ketika kita berbelanja, ketika kita menjual barang, bagaimana itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah Allah. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolong kepada dosa dan permusuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan karena saya sering berbelanja ke pasar. Karena sunnahnya kita laki-laki ini yang berbelanja, Pak. Ini kadang-kadang ya antaranya istrinya ke pasar, terus dia duduk di hotel tuh, minum-minum, rokok-rokok atau di mobil. Istrinya yang belanja. Seharusnya kita yang laki-laki yang berbelanja, bukan perempuan. Perempuan ini istri ada berapa? Menyusui anak, menyusui bapaknya anak, sapu, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, dapur, sumur, masuk pintu kubur, ya kan? Jadi jangan diberatkan lagi, berbelanjanya diserahkan kepada istri kita, tapi pada kita. Soalnya nanti ibu nampaknya wala-wala ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam berbelanja hati-hati Bapak. Jangan sampai kita dimasukkan dalam neraka wain. Ini banyak ibu-ibu ini. Bapak-bapak juga ada. Apa? Kata Allah dalam Al-Quran, neraka wel bagi orang yang curang. Siapa itu yang curang? Kata Allah, apabila mereka menerima timbangan dari orang lain, belanja dia stofun, suka minta tambahlah. Sudah pas timbangannya, tambahlah. Bapo lado soal 5.000, timbang soal. Dan ditimbang berarti sudah selesai akadnya ya. Timbang soal. Udah ditimbang dan soal oleh si penjual tambahlah sedikit. Boleh atau tidak? Tidak boleh.
sendiri cabai itu agak 2 batang, tambah entah izin entah tidak yang si penjual, hati-hati. Gara-gara 1 biji cabai, gara-gara 1 biji 1 biji bawang bisa membuat kita ke neraka. Hati-hati. Kecuali kalau kita lihat berkurang nampaknya 1 garis, tambahlah boleh. Tapi kalau kita sudah lihat sudah pas 1 on atau 1 kilo, maka sudah tidak usah kita tambah. Anehnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menimbang untuk orang lain, dikurang-kurangi pula. Ini kata Allah, celaka bagi orang yang menipu, yang curang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masalah jual beli, pinjam-pinjam, dan utang mengutang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita berbelanja berpahala bagi kita? Itu harus kita pikirkan. Kenapa? Seseorang yang berdagang, seseorang yang jualan, dia membutuhkan untuk kehidupan rumah tangganya, untuk membangun masjid, untuk umrah, untuk haji, untuk menafkahi anak-anaknya. Ketika kita berbelanja, kita telah membantunya, kita telah menolongnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya. Barang siapa yang menghilangkan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan bebannya di akhirat. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kita akan mendapatkan beban yang berat di akhirat? Tahu? Kita akan mendapatkan beban yang berat di akhirat. Memang akhirat itu mungkin masih lama, tapi pada prinsipnya akhirat itu dekat. Batasnya cuma kematian, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Bisa sebentar lagi, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa ketika ada kematian. Ketika Allah memanggil kita melalui malaikat maut, maka di situ pintu gerbang akhirat. Maka kita juga harus pintar-pintar dalam hidup ini, memikirkan akhirat. Bapak Ibu, kenapa kita butuh beban kita dikurangi? Karena beratnya beban kita di akhirat. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang hari kiamat tiba-tiba. Jadi kiamat itu datang tiba-tiba. Setelah itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka pada hari itu manusia, orang-orang termasuk kita, lari dari saudaranya. Ketemu saudara kita, pak, abang kita, adik kita, kakak kita, lari kita. Wa ummihi wa abihi, kita juga lari dari ibu kita, dari ayah kita. Sudah sekian tahun tak berjumpa, ketemu di akhirat, lari kita. Bukan memeluknya, bukan merangkulnya untuk menghilangkan rasa rindu. Kenapa kita lari? Ketemu ibu kita lari, ketemu ayah kita lari. Wa sahibatihi wa bani, mereka juga lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya, juga lari dari anak-anaknya. Anak-anaknya pun tak mau ketemu dengan kita. Asal anak bertemu dengan kita, anak kita lari, kita pun lari. Orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, saudara kita, tapi ketika di akhirat kita lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing seseorang akan mendapatkan beban yang berat di pundaknya, menanggung dosa, menanggung
jawab ketika di dunia. Kemudian apa lagi? Manusia itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Kita pilih mana, Pak? Masuk surga. Maka jadikanlah belanja kita itu bisa mengurangi beban kita di akhirat. Supaya kita apa? Supaya kita tidak lari dari orang-orang yang kita cintai. Nah, jadi ya. Jadi kalau belanja aman, kecuali kalau dah tak ada, ya kan? Dah tak ada, baru itu yang Allah Subhanahu. Itu masalah berbelanja. Jadi jangan minta tambah itu, ya, jangan minta tambah. Kemudian Bapak Ibu, beruntunglah orang yang mau menghutangkan orang lain. Beruntunglah orang yang mau menghutangkan orang lain. Kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fil akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesempitan orang lain, aku tak ada duit, aku tak ada SPP anakku, pinjam maka ibu meminjamkan, selesai, mudah urusannya. Maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Tapi ingat, bagi yang berutang, pula, jangan tak dibayar utangnya ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, man fariqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Barang siapa yang berpisah ruh dari jasadnya alias meninggal dunia alias mati, sedangkan dia terlepas dari 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Artinya dia mati tidak membawa 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah minal kibir, sombong. Kalau dia tidak sombong, dia akan masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Allah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada secercah, secuil kesombongan. Mithqala dzarratin, sebesar debu, sebutir debu. Nampak apa tidak? Tak nampak sombong, Pak. Tapi ada sebutir debu daripada kesombongan. Sombong karena harta, itu sudah biasa kita dengar. Sombong karena jabatan. Nanti ada pula orang sombong karena amalan. Ini aku kalau meninggal kayaknya masuk surga ini, karena aku tiap hari sholat di masjid, aku rajin baca Quran, asal Ramadan aku bulan puasa. Ingat, itu sudah sombong. Umar Ibn Khattab saja Bapak Ibu di akhir-akhir kehidupannya merasa dia belum cukup amalnya untuk memasukkan dia ke dalam surga. Apatah lagi saya, bukan Bapak Ibu ya, apatah lagi saya. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Kata Allah, jangan kau kira bahwa kau itu akan masuk surga. Jangan dikira kau masuk surga dengan amalmu, dengan imanmu, dengan takwa. Belum tentu. Kalau engkau belum dicoba, belum diuji, belum dites, belum turun musibah, belum turun bencana, sebagaimana bencana dan musibah dan ujian ditimpakan pada orang-orang sebelum kamu. Mereka itu diintimidasi, dibantai di berbagai macam ragam ujian, cobaan, kemudian mereka digoncang sampai-sampai mereka tak tahan, lalu berkata, mata Rasulullah, ya Allah, tak tahan kami, kapan datangnya pertolongan Allah. Itu baru. Tapi kalau kita belum dicoba, ada di sini tadi ketika aku mau ke masjid kena teror, awas kalau kau ke masjid aku bunuh kau, ada? Tidak kan?
Jangan sombong juga dengan amal. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kehebatan. Hati-hati, hati-hati. Bahkan ada orang sombong dengan kemiskinan. Jadi kalau aku miskin, maka dia susah. Kalau aku mati, mungkin aku masuk surga. Hati-hati. Jangan ada kata-kata aku akan masuk surga. Belum tahu. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita akan masuk surga, perbanyak amal ibadah kepada Allah. Itu yang pertama tadi, sombong. Kalau tidak sombong, masuk surga. Yang kedua apa? Al-ghulul. Apa? Al-ghulul. Al-ghulul itu artinya orang yang memiliki, orang yang mengambil barang milik bersama. Saham misalnya, diambilnya barang milik bersama tanpa minta izin kepada atasan. Bapak Ibu, selembar kertas kita ambil dari inventaris kantor misalnya untuk kepentingan pribadi, itu termasuk kata ulama hulul, termasuk hulul. Hati-hati. Kemudian yang ketiga barulah ad-dain. Apa itu ad-dain? Yaitu orang yang berhutang. Jadi Bapak Ibu, dulu kalau kita waktu sekolah dulu belanja di kantin, makan bakwannya 2, dibayar cuma 1, yang 1 jadi hutang. Jadi ingat-ingat lagi Bapak Ibu, kalau kita makan di rumah makan Padang, itu kan makan dulu baru bayar ya. Sebelum keluar pintu rumah makan, bayar dulu di kasir. Kata kasir, makannya apa Pak? Makan 1, gulainya ayam. Ada tambahan? Tidak. Padahal yang ditambahnya ada kerupuk cabai, tapi tak disebutkannya. Kadang ada tambahannya TS, tapi tak disebutnya. Maka TS kerupuk cabai tadi yang dimakannya tidak bayarkannya, itu jadi hutang. Jadi kalau ada hutang sekecil apapun, walaupun 5 rupiah, maka cari orang sampai dapat. Kalau tidak dapat, maka yang 5 rupiah itu serahkan kepada anak yatim, serahkan kepada fakir miskin, sehingga kita tidak berhutang. Kemudian ada lagi yang paling bahaya, orang yang berhutang. Ada lagi yang lebih bahaya. Kata Rasulullah SAW, "Man mata alaihi dinaru wa dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinaru wa dirham." Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, dia masih ada hutangnya 1 rupiah, 1 dinar atau 1 dirham. Kalau kita 1 rupiah, qudiya min hasanatihi, maka kelak nanti di akhirat akan dilunasinya dengan kebaikannya. Sebelum lunas kebaikan kita diberi, kematian kita diberi, akhirnya kebaikan kita menjadi berkurang. Tinggal timbangan amal kebaikan kita pun menjadi berkurang. Lama-lama bisa habis kalau hutang tak terbayarkan. Kenapa kata Allah? Laisa sama dinarun wa dirham. Karena kata Allah di akhirat itu tidak ada lagi dirham dan tidak ada lagi dinar. Mana nak cari duit di akhirat tu? Tak ada bank dan meminjam pun tidak bisa. Dengan kebaikan kita lah kita melunasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ya? Sudah ya? Oke. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.